menjaga kualitas, benar gak? Betul. Kalau masing-masing bawa materialnya pulang kerjain di rumah, ya nggak bisa dong. Nyalakan people jangan salah paham dulu ya, ntar dikira angan-angan kerjaan kita kayak bermimpi-mimpi doang, hayal bukan. Melamun di kantor. Bukannya melamun terus nggak dapat apa-apa, melamun yang produktif ya, yang menciptakan sesuatu yang inovatif ya. Saya pernah meeting tuh mungkin sekitar 9 to 9 ya selama pandemi ya. Itu nonstop back to back meeting dan ngeliatin tuh layar ya. 12 jam ya sampai blur ya. Pedes banget pasti Mbak matanya. Halo Nyalakan People, kembali lagi di Nyalakan Podcast. Halo. Tempatnya kita ngebahas seputar agility, transformasi karir, dan perkembangan karir. Mbak Nita apa kabar? Kabar saya baik. Imam apa kabarnya nih? Saya luar biasa, baru dari rumah nih Mbak. Mas Hanif dari Makanya mana? luar biasa ya dari Luar rumah biasa. soalnya. Saya dari Bekasi, makanya kusut. Tapi hari ini gak ke kantor kan? Baru sekarang enggak. Iya baru. By the way baru sekarang ini kita syuting di hari Jumat. Mbak Anit dari keluar tadi ada meeting. Hari ini bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah. Ada hubungannya ya dengan apa yang kita mau diskusikan ya. Bener. Nah karena kan sekarang ini lagi banyak pembahasan juga Mbak Anit terkait WFH dan WFO. Apalagi aku sekarang ini dari rumah Mbak tadi. Iya. Dari rumah dan sekarang syuting menjelang sore. Jadi enak banget nih jalanan sepi gitu ya. Jalanan sepi. Nah jadi banyak banget bahasan yang tadi aku sempat singgung di awal. Dan sempat juga nih ada riset dari PwC terkait 62% pekerja di Indonesia telah bekerja kembali ke kantor. Sedangkan 30%-nya lagi bekerja dengan sistem hybrid dan 8%-nya full WFH. Nah kayaknya ini kita termasuk yang 30% sih. Ya, hybrid. Bisa kerja di mana aja. Benar. Nah balik lagi. Menurut Mbak Anita terkait sudah ada pengkotak-kotakan tadi Mbak. Artinya kan kalau dulu mungkin sebelum pandemik kita full WFO. Iya. Artinya tidak ada gambaran atau referensi kalau kita tuh bisa ada opsi untuk bekerja dari rumah, remote. Kalau di saya sih nggak ada opsi seperti itu ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak Anita gimana sih Mbak melihat sekarang ini cara bekerja orang semua karyawan tuh udah terbagi menjadi 3 Mbak. Di full kantor, tadi makanya ada istilah return to office, ada remote, hybrid, dan full WFH. Mbak Anit ngeliat fenomena kayak itu gimana sih? Ada pergeseran kah? Mungkin saya revisi dikit ya tadi yang Imam bilang yang sebenarnya sebelum pandemi terjadi beberapa perusahaan sudah menerapkan hybrid working. Oh udah Mbak? Udah, tetapi memang dosisnya atau kadarnya masih sedikit. Saya akan bilang perusahaan-perusahaan ini adalah early adopters. Dalam sebuah perubahan ada istilah kurva ya, di mana orang-orang atau organisasi yang mulai duluan melakukan sesuatu yang berbeda, yang pada saat itu dianggap abnormal. Ya, pada saat itu dianggap abnormal. Oh jelas. Kok company lu bisa sih kerja dari rumah gitu kan ya? Tetapi perusahaan saya itu sudah melakukan ya WFH walaupun masih sedikit. Jadi sekali dalam 2 minggu, kemudian abis itu dinaikin sekali dalam seminggu. Boleh work from home. Ya, tetapi memang dianggap tidak normal dan sering dipakai sebagai sebuah key selling point ya bagi para employee baru untuk menarik tenaga kerja untuk mau bekerja di perusahaan tersebut. Nah, pada saat sebelum pandemi masih sebatas itu. Ya, tetapi lihat apa yang benefit atau keuntungan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan ini ketika pandemi terjadi. Mereka jauh lebih ready, lebih siap menghadapi pandemi dibanding perusahaan-perusahaan yang tidak pernah mencoba work from home. Karena WFH itu nggak sekedar orang kerja dari rumah dan harus pakai tools apa. Misalnya pakai Zoom kah atau virtual collaboration tools kah. Itu lebih dari itu karena memerlukan perubahan kultur dan mindset. Pasti. Mindset lagi. Ya. Walaupun nih kita diberikan kesempatan buat work from home dengan tools yang canggih begitu, belum tentu hasilnya bisa efektif dan produktif kalau tidak disertai dengan mindset dan kultur yang benar. Tapi kita belum masuk ke sana tuh. Itu nanti buat belakangan ya. Nah, kembali bicara soal trennya. Ya, jadi tadi kan saya udah bilang sebenarnya work from home itu sudah dilakukan bahkan sebelum pandemi. Oleh para early adopters. Dan mereka merasakan manfaatnya ketika pandemi ya.
yang tadi saya ceritain. Nah sekarang udah RTO nih, Return to Office. Gimana nih semua pada jerit. Dan ini merupakan sebuah pertikaian yang tak kunjung usai. Betul. Ya, antara employer dengan employee. Benar gak? Iya. Ya, kadang-kadang saya pikir kenapa ya, mungkin simply pengen maksimalin kontrak kantor yang udah disewa. Iya, I don't betul. know. Mahal loh bayar gedung. Dan keburu beli bahkan. Iya, Mungkin bener, kadang-kadang bener, beli bener. nih. Iya, Terus habis dianggurin lama-lama akan rusak pelan-pelan. Itu Iya. mungkin alasan yang paling rendah. Nah, tetapi sebelum ke sana, saya akan ajak nyalakan people ya dan teman-teman di sini untuk berpikir konteks. Ya. Kita selalu kembali ke konteks. Ya, why we are doing things a certain way. Nah, saya masuk sedikit mengenai yang namanya industrial work versus knowledge work. Oke. Menarik. Ya, ada pekerjaan yang sifatnya industrial. Misalnya apa? Manufaktur, pabrik. Sementara ini kan masih pakai orang ya. Iya. Kita nggak ngomong dulu zaman nanti pakai robot gitu ya. Kalau masih pakai orang, of course lah yang namanya packing, packaging, memasukkan bahan, Iya. ya. Meramu material, ya harus dateng dong ke Betul. kantor, ke company, bener nggak? On-site work. Betul. Gimana caranya menjaga kualitas, bener gak? Betul, Kalau betul. masing-masing bawa materialnya pulang kerjain di rumah, Iya. ya nggak bisa dong. Ada yang namanya distribution, betul gak? Harus dimasukkan ke transportasi Iya. dan lain sebagainya. Ada distribution channel, ya nggak bisa. Ya industrial work, walaupun nggak semua industrial work ya, beberapa level yang lebih senior, yang lebih manajerial, tetap Itu bisa. Ya hybrid working. Ya walaupun dia tetap harus monitornya gimana ya, Yeah. monitor orang di lapangan, di lantai pabrik, tapi dari rumah. I didn't say impossible ya, saya nggak pernah bilang sesuatu itu impossible. Tetapi mungkin hurdlesnya atau hambatannya tinggi. Ya karenanya mau nggak mau work from office atau on-site working, tidak bisa remote. Ya. Nah mari kita pindah ke knowledge work. Ya, pekerjaan berbasis pengetahuan. Contohnya apa? Software development. Iya. Ya, misalnya ya, atau produk perbankan, savings, loans, Iya. ya gak? Itu kan semuanya knowledge products. Kan gak ada yang pegang kan, loans di tangan kan gak tangible. Itu istilahnya intangible products. Ya. Ya, nah untuk knowledge work memungkinkan nggak kalau misalnya work from home, work from anywhere, remote working? Mungkin banget, Iya. iya kan? Karena basically prinsip dasar atau konsep cara bekerjanya knowledge work itu adalah ada sebuah ide. Mari realisasikan ide tersebut. Ide tersebut biasanya abstrak. Mobile app, digital ecosystem application, abstrak kan? Iya. Ya kan, abstrak. Semuanya mencoba mengerti ide tersebut dan mengkontribusikan skill set yang berbeda-beda. Dan kemungkinan bisa jadi dibutuhkan di waktu yang berbeda-beda untuk mulai jump in dalam pekerjaan. Nah, ini bisa nggak dilakukan secara remote? Bisa banget. Ya. Misalnya nih, sistem developer, ngoding. Oh, itu Kan gak bisa. mesti kita tungguin dong, kita tongkrongin di sebelahnya. Kamu ya clocking mulai sekarang jam 9.00, kamu mulai coding dari sekarang. Saya liatin kamu ya, kamu harus coding. Kan gak gitu. Nah, knowledge work satu hal lagi adalah butuh yang namanya ide. Ya, ide gitu, aha moments. Dan butuh mood. Ya, iya betul banget lagi Mbak. Ya. Butuh mood. Ini hati-hati nih kalau butuh mood, kan kita kerja gak boleh pakai mood, gak juga. Ya dalam knowledge work ya, kalau mood lagi tinggi, ide lagi cemerlang, lagi banyak, kalau perlu 2 hari gak tidur. Ya. Kerjain sampai jadi, karena mumpung kita memanfaatkan momentum. Begitu selesai, idenya udah terlaksana, mau rehat seharian monggo. Tentunya ini konsep yang belum bisa diterima banyak orang gitu, bahwa di dunia knowledge work yang penting bagaimana caranya merealisasikan value sebanyak mungkin dengan usaha sekecil mungkin. Value driven delivery, ini prinsip agile by the way. Wow, iya. Ya, itu dunia knowledge work terserah. Kalau mau kerja 2 jam dapat nilai 20 dan kerja 5 jam dapat nilai 20, kenapa yang enggak ada yang 2 jam? Iya.
Iya gak? Caranya gimana? Caranya saya mau spa dulu sebentar, cari ilham. Ngopi dulu. Ya, saya lagi cari wangsit nih, lagi ngimpi. Boleh. Ya, sebagian kerjaan knowledge work itu ada faktor mimpinya. Ya, lagi berandai-andai. Lah orang lagi berandai-andai itu nggak bisa diganggu ya. Karenanya kenapa orang-orang sukses yang berkecimpung di dunia knowledge work, yang menelurkan inovasi-inovasi yang luar biasa di dunia ini, butuh waktu meditasi. Baca aja kalau nggak percaya. Ya, they did that. Kenapa sih? Itu waktu mereka berangan-angan dan fokus. Ya, mencari ide. Karena kadang-kadang ide itu ketika datang, dia nggak datang 2 kali. Iya. Ya, begitu dia datang kita harus tangkap itu segera dan segera realisasikan langkah selanjutnya. Itu adalah nature dari knowledge work. Dan karenanya knowledge work tidak bisa diukur dari 9 to 6 atau 9 to 5 terserah lah ya, atau 8 to 5 apapun namanya, itu agak sulit. Ya, karena kita memikirkan terobosan, inovasi ide, merealisasikannya dan ingin mendapatkan value sebesar-besarnya dari sana. Jadi bukan diukur dari berapa jam seperti di industrial work, di mana kalau kamu sejam nih bisa masukin barang ke kotak 10 kotak, maka kalau 10 jam 10 kali 10 100 kotak. Tetapi di dunia knowledge work itu tidak demikian. Ya, sehingga kembali ke konteks tadi saya bilang. Industrinya, jenis bisnisnya, jenis servisnya apa. Nah, tetapi tidak semua perusahaan, perusahaan kan lininya banyak ya. Betul. Ada bagian berangan-angan. Ciptakan produk inovasi dan lain-lain, research and development strategy. Nyalakan people, jangan salah paham dulu ya, ntar dikira angan-angan kerjaan kita kayak bermimpi-mimpi doang, hayal. Kerjanya ngelamun di kantor. Bukannya melamun terus nggak dapat apa-apa, melamun yang produktif ya, yang menciptakan sesuatu yang inovatif ya. Nah, tetapi dalam sebuah perusahaan besar ada juga lini-lini yang misalnya harus ketemu customer face to face. Ya, betul. Betul gak? Misalnya apa? Di dalam dunia banking ada yang namanya relationship manager. Ya, mereka manage portfolio gede-gede nih dari orang-orang high net worth. Ngerti high net worth? Ya, kalau high net worth nggak pernah diketemuin ntar marah loh. Masa mintanya Zoom terus, Pak Zoom yuk gitu kan? Sesekali kamu harus datang dan ketemu. You cannot avoid that. Jadi di dalam sebuah industri pun ya, misalnya dia basisnya knowledge work, tapi lini-lini dalamnya itu bisa jadi nggak semuanya cocok untuk full WFH. Ada sebagian harus hybrid. Jadi harus dikembalikan ke konteksnya. Ya, ke konteksnya, dan tentunya ini ada 2 sisi kan. Kepercayaan dan bagaimana measure productivity. Soalnya ya human beings ini rumit. Kalau dikasih kebebasan, tidak pernah dimonitor, tidak pernah di-track, lama-lama kebablasan. Iya benar. Ya, terlalu diketatin. Ya, kecuali tadi ya industrial work ya, manufaktur gitu. Saya pernah kerja di perusahaan yang absensinya itu pakai sidik jari. Masih ada. Padahal saya mengerjakan knowledge work. Itu cukup painful. Kenapa? Ya kan, maksudnya kita mungkin semalaman itu lagi berangan-angan, tanda kutip tadi ya, bukan tidur ya, lagi mikir. Ya, sampai mungkin menjelang dini hari gitu. Tapi kita jam 8.30 udah harus fingerprint. Ya, akibatnya saya jadi nggak produktif, saya ngantuk ya, saya jadi nggak bisa sharp gitu ya, tajam ya untuk pick up ide kemarin. Akhirnya walaupun badan saya di kantor hari itu, tapi saya nggak menghasilkan value hari itu. Karena saya dipaksa harus hadir, padahal saya habis mikir keras malam sebelumnya, try to crack a problem, try to crack a solution. Ya, yang notabene ya, saya sendiri pernah ngalamin ya, mikirin sesuatu dan tahu-tahu ya udah subuh gitu. Ya, karena lagi mikirin strategi. Ya, dan itu nggak bisa tiba-tiba diberhentiin gitu aja ya, kalau lagi kinclong banget gitu ya. Buyar langsung kalau disebut. Iya, ibaratnya ide lagi datang seperti air bah gitu, terus kita tutup, udah saatnya tidur nih. Wah, sayang banget. Iya. Ya, sayang banget ya, kita is about to create a great value. Ya, nah jadi menurut saya harus kembalikan ke konteksnya ya, tadi jenis industrinya, ya kan, knowledge versus industrial work, dan konteks role-nya. Artinya walaupun kita ada di industri knowledge work, belum tentu role kita, peran kita itu bisa 100%
work from anywhere atau Iya. work from home atau remote working, tergantung kembali ke konteks. Nah, yang paling penting adalah apakah satu, mindset dan culture dari tim di dalam perusahaan tersebut siap. Dua, how to measure success. How to monitor success. Ya kan? Bagaimana kita tahu gitu bahwa value akan tercreate. Ya kan? Dan tiga, saya nggak deny ya bahwa pada akhirnya mungkin tadi ada kalimat dari Hanif ya kalau nggak salah. Itu dulu waktu WFH selama pandemi baik-baik aja tuh terpaksa baik-baik ya. Terpaksa baik-baik. Saya akan bilang humankind ini lucu juga. Kalau lagi kepepet dia bisa-bisa aja mencapai sesuatu. Tapi ketika kembali situasinya normal, maka kadang-kadang kita harus intervensi dengan certain measures supaya keep up the same level of productivity. Ya, karena dulu terpaksa kita terkurung di rumah. We must survive. Bisnis harus jalan. Bisnis banyak yang gulung tikar. Ekonomi mandek. Jadi by hooks or by crooks harus we make it happen. Baik dari segi perusahaan maupun dari segi karyawan. We have to make it happen. We don't like it. Saya pernah meeting tuh mungkin sekitar 9 to 9 ya selama pandemi ya. Itu non-stop back to back meeting dan ngeliatin tuh layar ya. 12 jam ya sampai blur ya. Pedes banget pasti Mbak Ya, matanya. kamu bayangin posisi badan kita ya, kecuali nanti zamannya hologram ya. Kita nggak ngomong ke sana ya. There will be time like that ya. Nanti ya zamannya VR itu sudah benar-benar mature. Kita nggak usah khawatir lagi lihat itu layar segi 4. Ya, we talk about it later, but it will come. Ya, jadi di masa-masa yang seperti itu ya kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dan produktif. Nah, tetapi apakah itu paling efektif? Now the interesting thing adalah dan juga yang ditakutkan banyak orang saat ini ya dengan adanya era virtual reality dan lain sebagainya, era AI ya, machines dan lain sebagainya adalah kita berhenti bersosialisasi. Jadi teman-teman kalau masih diminta misalnya 2 kali datang ke kantor sebelum marah, pikir dulu akibat positifnya. It's also good for your mental health. Ya, tapi saya introvert, Mbak Anita. Saya senang di rumah. I can understand that, but no matter what, kadang-kadang ya, kalau kita udah ketemu face to face, tetap ada sebuah nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, artinya kita bilang secara produktif bisa dikoordinasikan dengan Zoom segala macam, tapi begitu udah ketemu face to face secara pribadi, kok jadi lain ya. Rasanya beda. Rasanya beda ya. Oh, ternyata kamu tuh kayak gini gitu. Oh, kamu tuh di bayangan saya bukan gini loh selama ini di video call ya. Pas ketemu langsung ada. Beda ya ternyata orangnya. Beda. You are even nicer than I thought. Betul. Gitu ya. Nah, nilai-nilai ini yang as a human being kalau bisa kita tetap pertahankan. Nah, tetapi kalau caranya dengan memaksa ya 100% gitu harus ketemu masuk semua harus di fingerprint. Nah, itu kita nggak kembali ke konteks. Ditambah adalah urusan surroundingnya. Ini kan baru urusan utamanya nih, the core issue ya. Now the surrounding issue salah satunya adalah commuting. Wah, iya sih. Apalagi yang tinggal di Jakarta atau mungkin di Surabaya, Bandung gitu ya. Yang kalau keluar komplek aja tuh 10 menit nih macet. Belum jalan raya nih. Commuting is one of the biggest problems di kota metropolitan. Gak cuma terjadi di Indonesia. If you read anywhere else ya in the world, ini menjadi masalah yang besar adalah commuting. Bahwa orang spend hours untuk datang ke kantor. Ya, nah jadi sebagai employers mesti pikir pinter nih. Ya, gimana caranya? Apakah punya distributed office locations? Ya, yang dibagi berdasarkan bisnis unit, misalnya gitu ya. Atau apa nih? Atau misalkan membuat program housing ownership atau housing loan atau housing facility yang dekat tempat kerja. Ya, jadi dia nggak habis di commuting karena dia commute nih misalnya. Kalau belum pernah naik komuter lain kan? Aku udah. Ya, cobain dulu lah ya. Nyalakan people yang belum pernah. Coba di jam 7 pagi. Waduh. Ya. Kayak udah ngerebus. Apalagi transit di Manggarai. You have to try at least once. Harus cobain ya. Yang artinya gini, you fight for survival literally. Betul, Literally ya. betul sekali. Demi sebuah spot berdiri di dalam gerbong.
Saya udah nggak ngomong spot duduk ya, Berdiri. spot berdiri. Ya. How do you fight for that particular spot ya? Untuk mendapatkan itu, what does it take? What kind of courage you need ya? What kind of determination that you need? Apalagi di gerbong perempuan tuh biasanya sadis-sadis. Iya, kalau lihat video-video viral ya di ini ya, kejadian di gerbong perempuan ya. Bukan, yang lagi duduk disuruh berdiri ya mas, gantian dong. Sadis loh. Sadis loh. Iya, Ya. Kejam banget gitu. Hanya mendapatkan satu spot itu aja. Iya. Akibatnya apa? Iya. Saya bilang faktor sosialnya itu lama-lama ya kita jadi orang yang kalau lagi naik transportasi itu jadi selfish ya. But we don't have a choice because we are so tired of this. I can't blame them. Ya kalau tanya mungkin, oh kenapa sih jadi gitu, judes banget, galak banget ya, apalagi di gerbong perempuan, benar? Iya. Ya ibu-ibu itu bisa lebih mengerikan. Iya, Dalam keadaan terpaksa, benar gak? Ini lagi nggak ngomongin gender ya. Bukan ngomong Bukan gender, gender, ya. karena kita harus lihat misalnya begini. Saya kasih contoh aja. Ada yang ibu-ibu lagi hamil tua. Ya, terus dia naik gerbong KRL gitu ya, komuter lain. Bagaimana rasanya gitu? Ya dalam rush hour yang seperti itu, but she has to go to work. Ya kalau dia nyetir atau apa, it will take like 2-3 jam one way gitu. Itu nggak manusiawi. Ya ini yang membuat kenapa kondisinya sangat nggak kondisif ya. Commuting terutama di Jakarta, Jabodetabek. Saya revisi sedikit. Jabodetabek karenanya employer mesti mikirin juga what is best. It has to be win-win. Ya, kita menginginkan produktivitas dari karyawan, tapi juga kita mikir kalau dia digencet-gencet dan abis berantem di gerbong KRL, ya, terus abis itu dia ada meeting penting suruh presentasi, energinya udah drain out. Iya lagi benar. Ya, jadi kita harus pikirkan semua faktor ini. Pinter-pinternya kita mengakali banyak cara jalan keluar, dan menurut saya be open minded. If you work in roles dan industri yang bisa knowledge work ya, yang basisnya knowledge, be open untuk work from home, remote working dengan cara apa? Dengan cara measurements of successnya apa? Ya kan, karena kadang-kadang ya sebagai karyawan ya juga jangan protes, karena saya juga sering lihat ketika lagi work from home, meeting pakai semua alat ya, Microsoft Teams kah apa Zoom, kamu pasti matiin kamera dengan 1001 alasan. Koneksi jelek lah apa, we don't even know what you're doing. Dan you don't say a thing, we don't know whether you are there or not. Artinya untuk para pekerja ya, for the workforce, nyalakan people if you want ya supaya bisa tetap dikasih work from home, you have to be able to be trusted. Tunjukin dong kamu serius dari work from home, buka dong kameranya sesekali, nggak 100%. Participate dong in discussion, jangan diem aja. We don't know what you are doing. You can't blame the employer ya. Karena begitu ditanya ada pertanyaan nggak, silent semuanya. Ada yang mau nambahin sesuatu nggak, diam semuanya. Lah orang mikir kan kamu ada di sana apa enggak? Ya gak, setidaknya kalau kamu di office, ketika ditanya saya bisa lihat badan kamu ada di situ gitu. Betul. Dan bisa nanya langsung ke mukanya. Tetapi kalau dari virtual meeting nggak bisa. Ya, jadi tolong juga mengerti sudut pandang dari employer ya. Ya, jadi jangan cuma protes, ini perusahaan kejam nih gini, but ya, how do you show yourself that you are serious and responsible kan? Kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab, saya garis bawain. Kamu diberi kebebasan bisa kerja dari mana aja, tapi bertanggung jawab dong. Ya, when you are invited to a meeting, to a workshop, be participative. Partisipasinya mana gitu ya. Jadi jangan sekedar gue sambil treadmill di gym nih sambil meeting. Ya orang kan akan berpikiran yang enggak gitu. When you are running in the treadmill, how do you do that gitu ya? Ya kan, bagaimana kamu berpartisipasi dengan maksimal. Betul. Sampai sini jelas ya. Jadi jujur kalau tanya saya supporter yang mana? Karena saya bekerja di knowledge work ya. Saya supporter work from anywhere. Work from home. Sejujurnya I don't really care ya where you work from.
Ya, karena saya percaya commuting itu melelahkan. Ya, tetapi bagaimana membangun sistem dan proses untuk memastikan bahwa kita semua tetap produktif, dan tolong lihat dari dua sisi ya. Employer coba mengerti kondisi employee dan coba bagaimana caranya memfasilitasi employee itu supaya lebih mudah kalau perlu WFO. Nah, employee juga kebebasan bertanggung jawab dong. Iya betul. Ya, kamu minta more liberty, more freedom, show the employer that you can be trusted. Dan tetap hasil-hasil pekerjaan itu bisa dijamin tetap tercapai. Terdeliver. Betul kan? Kalau enggak ya no wonder kamu dipaksa 100% return to office. Seru ya. Di dunia ini tidak ada yang bebas-bebas banget ternyata ya. Pasti dong. Apalagi kalau kerja kan transaksional pasti ya Mbak ya. Artinya si perusahaan itu membayar kalian ya tentu kalian harus give back ke perusahaan juga. Of course, kontribusi. Betul. Kalau tadi Mbak Anita dukung WFA ya Mbak ya. Artinya berarti dinyalakan ini WFA ya Mbak ya. WFA dong. Sangat. Saya lah buktinya. Kalau lagi capek ngopi cantik dulu lah. Oh gitu. Iya dong. Ngopi-ngopi dulu di coffee shop sambil bawa laptop ya kan. Jadi otak tuh cemerlang terus. Enak ya. Ada lowongan Mbak. Kirain ada lowongan. Iya makanya sih Mbak. Jadi tadi struggle tadi nggak open kamera. Terus kalau misalkan wah ternyata ngobrol langsung lebih enak ya. Bahkan aku pernah sih Mbak. Jadi kayak Zoom meeting sama teman. Terus tiba-tiba wah Imam kamu aslinya agak hitaman ya. Gitu. Iya kalau di Zoom aku pakai filter gitu. Jadi banyak banget sih Mbak emang. Tapi balik lagi untuk WFH atau WFA, jadi A, H dan tadi WFO. Itu memang banyak banget challenge-nya Mbak. Jadi ada plus minusnya lah. Yes, ada pros and cons. Betul. Jadi kalau untuk WFA ada masalah dari sisi komunikasi nih Mbak. Jadi aku juga banyak dengar apalagi nih dari leader-leader atau owner perusahaan lah. Dia tuh memperkerjakan tapi wah ini balas chat aja lama padahal di jam kerja. Terus dari sisi keaktifan kita juga nggak bisa monitoring mereka selama jam 9 to 6 itu ngapain aja. Apakah ini belum balas karena baru bangun atau belum. Nah itu monitoring untuk kayak gitu ada gak sih mungkin toolsnya atau diadakan manajemen misalkan ayo setiap jam 10 kita briefing dulu on cam semuanya atau gimana Mbak? Iya, salah satu hal yang harus ada ya ketika kita menerapkan work from home ya atau work from anywhere adalah kita harus punya working agreement. Misalnya, oh ya tentu aja dong kamu udah dikasih fasilitas bisa kerja dari mana aja. Kemudahannya mungkin lagi ada perlu sebentar pergi ke klinik atau apa but then ada work agreement tertentu kan. Misalnya kalau you'll be away for more than 1 hour, kamu harus kasih tahu di WhatsApp group bahwa gue mau ke klinik nih. Ya 1 jam mendatang akan agak slow response misalnya, but I will attend to your message right after that. Ya. Nah ini yang namanya communication kan. Nah tapi kalau kita maunya full WFH, work from anywhere, suka-suka nggak mau bales email, nggak mau bales chat, nggak ngangkat telepon, meeting juga off cam, ya. Tapi gaji mau sama, bonus mau gede, ya. Saya berpikir gitu loh. Tadi kan Imam udah bilang ada take and give. Iya betul. Benar gak? Di mana letaknya bahwa kamu bebas bertanggung jawab gitu. Kalau di WA misalnya nggak pernah balas dan nggak bilang apa-apa juga. Nah, saya walaupun big supporter of ya saya bilangnya dari work from anywhere dan work from home. Tapi saya bilang ke tim saya bahwa saya bisa sangat fleksibel. Karena kita ada di knowledge work ya. Kamu gak bisa bilang sama saya bahwa ini udah jam 11 malam saya gak terima WhatsApp. Bisa jadi saya lagi ada ide ya jam segitu ya. Dan saya keluarin ya. Terserah mau balas besok paginya, but make sure kamu balas. Tapi kamu gak bisa bilang, oh saya gak bisa terima ya apa-apa setelah jam 6. Nah itu tuh bahaya. Nah well kan tadi bilang katanya mau work from anywhere. Saya belum ngomong ya sebuah multinational company yang workforce-nya tersebar di seluruh dunia. Kamu gak bisa menentukan waktu jam tertentu loh. Benar-benar. You have to live with that. Jam 2 pagi meeting. Ada benar. Jam 2 pagi, jam 5 pagi meeting, but then of course besoknya bangun jam 12 siang misalnya. Itu semua adalah masalah pengaturan, arrangement, working agreement. Kembali lagi, kita sebagai satu perusahaan, sebagai satu tim agree-nya apa? Kalau kita ada di different time zones, agree-nya apa? Di mana sweet spot-nya kita boleh meeting bareng? Kan ada irisannya tuh ya.
Saya pernah kerja di satu project ada 3 zona. Wow. Waktu India, Indonesia bagian barat, sama Australia. Oh, itu Satu project. luar negara, luar negeri ya. Luar negeri. Kalau kita- Jadi ada di 3 lokasi tempat orang-orang project timnya. Oke, kalau kita Bekasi, Bogor, Jakarta. Ini luar Kita negeri. harus kita Ngaturnya janji- gimana, Mbak? Yes, kita harus janjian sweet spotnya di jam Iya. berapa, I di time frame see. berapa. Mari kita meeting rame-rame di situ. Setelahnya silakan kerja masing-masing. Ya, dan silakan misalnya lihat chat atau baca email ya, atau update di, kan sekarang udah banyak collaboration tools ya. Update aja di collaboration toolsnya. Ya pakai MS Teams ya, atau pakai Trello, atau pakai apa, silakan update sendiri, atau pakai Jira ya, silakan update aja di situ. Kamu udah nyelesain sampai mana, nanti besok pagi saya pick up ya. Mungkin di jam pagi saya kamu masih tidur. Ya, tetapi ada sweet spotnya nih. Setiap, misalkan kalau di time zone saya tuh setiap 1-4, atau di time zone kamu setiap 10-2. Ya, itu kita maksimalkan meeting yang sama-sama harus hadir di bracket tersebut. Iya. Ya, saya belum ngomong sampai sana ya. Kalau misalnya satu time zone aja kita nggak bisa atur, kita nggak mampu, gimana multiple time zones? Iya. Ya, berarti kita belum mampu tuh. Ya, sampai segitu. Dan menurut saya mindset yang bilang bahwa sangat industrial ya, mau sangat industrial tapi mau work from anywhere, itu nggak jalan. Sulit. Susah. Gitu, karena kamu diberikan kebebasan juga kan di jam quote in quote ya, jam kerja, kamu juga can do your thing, your personal thing loh. Sometimes you go to the gym. Iya, fleksibel banget ya. Fleksibel banget. Dan saya open minded. I don't mind ya. When my team bilang saya misalnya, kecuali saya bilang udah set waktu meeting ya, di luar itu dia langsung bilang aja gitu. Mbak Anita, saya jam 4 ada urusan ini dulu ya. I'm open, I don't mind. Padahal itu di range 9 to 6 itu, Mbak. Di range itu I don't mind. Mbak lowongan, Mbak. Lowongan. I don't mind as long as clear ya. Iya. Di open ya. iya. Tapi saya bilang kalau saya lagi butuh urgent ya, you need to Iya, benar. respond. Iya. Ya, and then let's discuss kapan bisa ini ya. Dan kadang-kadang orang bilang, ini udah lewat jam 6 doh, bukan jamnya kerja lagi. Nah, kembali lagi kita menginginkan sesuatu dan tidak mau konsekuensinya. Kalau gitu balik aja ke industrial work. Yes. 9.00 telat 15 menit potong gaji. Betul? 6.00 kamu matiin laptop, tinggalin laptop di kantor, kamu matiin handphone, matiin email. Betul gak? Betul. Ya, tapi jangan komplain. Iya. Betul gak ya? Kamu mau work from anywhere, Mbak, saya mau work from Bali. Oh, boleh aja request ke saya, let's talk. Di tanggal berapa kamu gak bisa? Ada event, you have to be here. Iya. Ya, let's talk. Di tanggal berapa? Saya open, mari bicara dan agree. Ya, dan agree on your work deliverables. Yang ada ini kamu gak mungkin pergi di tanggal sekian. Karena ini on site ya, project dengan klien, masa lo gak ada gitu kan? Ya kan? Klien is number one dong, customer is number one dong. Iya. Ya kan? Nah, di luar itu kalau ternyata agak fleksibel, be it. Ingat ya, ada working agreement, ada clear working deliverables yang being discussed and agreed, ada way to measure success. Di luar itu, jujur ya, saya males ngurusin ya, kamu jam 6 ada di mana? To be honest with you, I don't have time for that. Capek juga gak sih Mbak ngawasin Ya. gitu-gitu Mbak? Ya, dan sejujurnya karena saya berkecimpung di dunia knowledge work, saya tahu what it takes to be in the knowledge work business. Kita nggak bisa paksain ya. Misalnya oke, jam 2 siang pasti tuh lagi kinclong dan ide mengalir, belum tentu. Belum tentu ya. Kadang-kadang kalau saya ini agak night owl ya. Semakin deket sore ya itu makin kinclong. Ya, menuju malam ya, dari dulu begitu. Karena minim Iya, distraksi iya. kali ya, Mbak. Apa enggak? Ini ada masalah kebiasaan, ada masalah personality. Oke. Iya sih. Ya, kadang orang bilang, ini kalau orang sukses, kita pasti morning person, gak juga. Oh, iya. Tergantung bidangnya apa. Kebanyakan Iya, bilangnya betul. gitu. Iya. Kayak dulu. Kalau kamu bicara misalnya sama pelukis ya, Iya. dia akan ketawa loh soal itu. Gue kalau lagi ngelukis, kalau gue lagi bener-bener absorb to my work, In the zone. in the zone ya. Jujur ya, dia udah nggak tahu loh ini pagi sih Iya, ya, malam. betul, Gue terakhir betul. makan kapan sih, udah nggak tahu. Dia nggak tahu, dia cuma di ruangan, apalagi kalau nggak ada jendela ya, dia tutup ya.
Dia nggak akan tahu itu jam berapa, udah hari apa aja, nggak tahu kalau nggak karena keluarganya yang ngecek ya. Ini di dalam lagi ngapain gitu. Dan mungkin dia udah bilang, ditulis di depan, jangan ganggu saya sebelum saya keluar sendiri. Bisa jadi dia ngomong gitu. Karena begitu didistraksi nih, diketok ya, hilang idenya. Aduh, gue lagi ngelukis atau gue lagi matung. Oh ya, ini lagi tiba-tiba ini gitu ya. Terus tiba-tiba, kamu mau makan apa? Ganggu deh. Iya. Ya udah ntar dulu apa ya please pesanin gojek deh. Ganggu deh, bener gak? Karena kalau momen itu hilang, bayangin ya sebuah karya seni, kita bicara artis yang luar biasa mahal ya. Dia ngerjain mungkin berbulan-bulan lifestyle kayak begitu, sekali jual $1 juta. Abis itu gak kerja lagi setahun. Apakah kita bisa bilang, kamu gak produktif ya, jalan-jalan mulu? Tunggu dulu ya, again, kembali ke konteks. What type of work, what kind of product and services, and the style of the working. Ya, kita gak bisa one size fits all dalam menerapkan WFA, WFH, WFO. Benar setuju. Ya. Jadi balik lagi ya, nyalakan people, core bisnisnya apa. Jangan teman-teman kerja di manufaktur tapi minta kerja dari rumah. Gimana coba caranya? Gak bisa ya? Emang bisa packing virtual? Gak bisa. Atau minta tolong gitu, Mas Hanif yang kanan gitu. Lewat video aja Mas, lewat video geser dikit tuh kurang lurus ya, susah.